Kita lanjut lagi. Kita sudah bahas cukup banyak terkait dengan kanonik, assembly grain kanonik. Sudah kita bahas contoh dua, yaitu untuk gas ideal maupun gas real, gas yang tidak ideal, di mana interaksi antar partikel itu ada, sehingga bentuk persamaan yang diperoleh itu sedikit berbeda. Tetapi kalau kita lihat lagi sejumlah video yang sudah kita buat, kita tonton, bahwa pembahasan yang kita lakukan hingga video terakhir itu lebih fokus kepada partikel-partikel yang sifatnya klasik. Partikel klasik itu umumnya partikel-partikel ukuran besar, mulai dari atom, molekul, dan sebagainya. Dan partikel tersebut ketika kita jelaskan dengan konsep mekanika klasik, maka hasil yang diperoleh itu cukup sesuai dengan hasil pengamatan. Jadi ketika kita bangun kondisi keadaan partikel, misalnya energi partikel menggunakan konsep klasik, lalu kita bangun fungsi partisi partikel, fungsi partisi assembly, lalu kita turunkan persamaan termodinamikanya, maka persamaan termodinamika yang kita peroleh itu ketika dibanding dengan eksperimen itu hasilnya cukup sesuai, sangat akurat. Jadi untuk molekul, untuk atom, kita bisa menggunakan konsep klasik dengan ketelitian yang cukup tinggi. Artinya hasil pengukuran dengan teori yang dibangun dengan konsep itu cukup sesuai. Namun ketika kita masuk ke partikel lebih kecil seperti elektron, proton, neutron, maka banyak sifat-sifat klasik yang mulai menyimpang. Banyak sifat-sifat yang dimiliki partikel tersebut mulai tidak sesuai dengan konsep-konsep klasik. Sebagai contoh, elektron tidak mungkin menempati satu keadaan dengan jumlah lebih dari satu. Jadi satu keadaan itu hanya boleh ditempati maksimal satu elektron atau kosong. Tetapi untuk partikel klasik seperti atom atau molekul, maka satu keadaan boleh ditempati berapapun jumlah atom, berapapun jumlah molekul. Nah, itu adalah salah satu sifat yang berbeda. Nah, karena sifat yang berbeda tadilah, maka partikel-partikel subatomik seperti elektron dan sebagainya itu memiliki bentuk perumusan yang berbeda dengan partikel-partikel yang kita bahas di klasik, yaitu partikel-partikel ukuran besar tadi. Nah, akibatnya adalah bentuk fungsi partisi dari partikel elektron atau partikel subatomik lain dengan partisi untuk atom atau molekul itu berbeda. Karena fungsi partisi juga menyangkut penyusunan, dan penyusunan itu akan berbeda untuk partikel subatomik seperti elektron dengan penyusunan untuk atom atau gas. Elektron tidak boleh satu keadaan itu ditempati lebih dari satu, gas boleh satu keadaan ditempati lebih dari satu, maka dari situ akan lahirlah perbedaan dalam fungsi partisi. Karena fungsi partisi itu menjumlahkan semua kemungkinan terjadi dijumlahkan, karena cara penyusunan partikel yang subatomik dengan partikel klasik itu berbeda, maka lahirlah bentuk fungsi partisi yang berbeda. Nah, pada video ini mulai sekarang kita akan coba membangun fungsi partisi, fungsi grand partisi untuk partikel non klasik atau partikel kuantum. Dan kita tahu partikel kuantum ada dua, yaitu ada boson dan ada fermion. Kalau fermion seperti elektron, proton, neutron memenuhi persamaan eksklusi Pauli, bahwa tidak mungkin lebih dari satu fermion memiliki keadaan yang persis sama. Jadi satu keadaan hanya boleh kosong atau hanya boleh berisi satu fermion. Sedangkan untuk boson itu agak sedikit mirip dengan klasik, bahwa satu keadaan boleh diisi boson berapapun, boleh kosong, boleh satu, boleh semua, dan boleh tak berhingga boson menempati keadaan tertentu. Ke satu keadaan tidak dilarang, tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Lalu apa beda boson dengan partikel klasik kalau begitu? Nah, kalau partikel klasik, salah satu yang membedakan dengan partikel kuantum adalah partikel klasik bisa dibedakan. Jadi partikel klasik bisa dibedakan, partikel kuantum tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, karena tadi satu, karena dibedakan dengan tidak bisa dibedakan, maka fungsi partisi antara kuantum dengan klasik itu akan berbeda. Fungsi partisi untuk partikel berbeda, fungsi grand partisi untuk partikel juga, untuk assembly juga akan berbeda, sehingga akan lahirlah persamaan yang berbeda pula. Nah, pada bagian ini kita akan mulai membahas fungsi partisi untuk boson. Dan untuk itu kita perlu mengingat kembali pelajaran di fisika statistik, bagaimana cara kita menurunkan fungsi distribusi untuk boson menggunakan dengan membagi assembly boson itu atas tingkat-tingkat energi, kelompok energi,
Kemudian per kelompok itu ada GS keadaan, ditempati oleh NS partikel, di situ ada energi ES, lalu dicari sejumlah berapa probabilitas untuk menempati kelompok itu dan sebagainya. Itu kita baca lagi, kalian baca lagi di kuliah fisika statistik, karena itu akan menjadi dasar dalam penurunan fungsi grand partisi untuk boson. Demikian juga untuk fermion, kita akan pakai lagi konsep serupa. Jadi pada akhirnya bahwa belajar mekanika statistik ini tidak akan bisa lepas dari belajar fisika statistik pada tingkat 1. Jadi kita buka-buka kembali buku tingkat 1, karena banyak konsep di sana yang akan kita dibawa ke sini sehingga kita tidak menghabiskan waktu untuk membahas kembali konsep-konsep itu. Kita tinggal pakai pada kasus yang lebih advance, lebih tinggi levelnya ini. Dan karena boson dan fermion tadi mempunyai sifat yang berbeda dengan sifat klasik, dan sifat klasik itu biasanya lebih mudah dipahami, maka pada penurunan fungsi partisi untuk fermion dan boson ini ada sedikit abstraksi yang lebih. Jadi kalian perlu sedikit menghayal lebih, karena ada beberapa hal yang mungkin penjelasannya itu agak menuntut suatu pemikiran agak lebih dari kalian, sehingga kita perlu sedikit berimajinasi. Oh ternyata begitu, oh begini ya. Nah kadang-kadang apa yang kita turunkan ini nanti tidak sekedar matematika, tetapi ada suatu feeling, rasanya ini sama dengan ini. Sehingga belajar mekanika statistik ini tidak sekedar belajar matematikanya, tapi juga kita dituntut untuk seolah-olah berhayal, berimajinasi. Rasanya ini sama dengan ini, rasanya ini sebenarnya ini bisa saya ganti dengan ini, dan seterusnya. Kalau itu tidak dilakukan, maka persamaan yang sederhana yang kita harapkan itu tidak muncul. Jadi imajinasi dalam membangun suatu persamaan akhir yang lebih sederhana itu sangat penting untuk kita miliki dalam memahami salah satu adalah mekanika statistik ini. Jadi tolong belajar mekanika statistik itu tidak semata-mata matematika menyelesaikan matematika, karena ada perumusan matematika yang seolah-olah tidak bisa lagi kita selesaikan secara biasa, tapi dengan suatu sedikit imajinasi tadi kita bisa mengubah bentuk itu ke bentuk lain yang bisa diselesaikan dengan cara mudah. Ini yang perlu dipahami dan perlu dipelajari. Tolong, kalau itu tidak dilakukan, maka kita tidak akan memahami statistik itu secara komprehensif. Mungkin nanti lulus di ujian, tapi sekedar lulus dengan ilmu yang tidak melekat kuat, ilmu yang cepat hilang. Jadi kita lulus, maka begitu lulus kita tidak lagi belajar mekanika statistik, ilmu kita akan segera lenyap. Jadi kalau ingin memahami mekanika statistik secara lebih mendalam dan bisa bertahan lama dalam pikiran itu, coba mulai berimajinasi, dan kalau perlu persamaan-persamaan yang diturunkan di buku itu diturunkan ulang, lalu dipikirkan, direnungkan sampai benar-benar terbawa dalam mimpi. Oh ternyata begini ya. Dan itu nanti akan kita pakai dalam penurunan khususnya fungsi grand partisi untuk boson dan fermion. Di sana ada beberapa suatu imajinasi harus kita pakai, sehingga persamaan yang kelihatannya sangat susah untuk diselesaikan itu bisa kita pakai logika imajinasi, sehingga ternyata ini bisa diganti dengan ini yang bisa diselesaikan dengan mudah. Nanti akan kita mulai pada video setelah ini ya.